Setelah Yos mengantar Joe pergi, suasana hatinya pun menjadi lebih baik. Turun ke bawah bermaksud untuk melihat Derek. Lalu saat turun dia melihat ibu yang semenjak datang ke kota Ledong terus mengelilingi Derek dan sama sekali tidak pernah keluar dari rumah. Saat ini malah sudah berdandan dan bersiap-siap untuk keluar. Yos mengangkat alis lalu bertanya, "Apakah ayah akan datang?" Ibu Yos menyindirnya, "Pergi bertemu dengan seorang teman lama yang tidak kamu kenal, seorang tante." "Oh," ucap Yos tidak tertarik, memalingkan tubuh melihat Derek. "Aku bawa kamu pergi periksa ke belakang." Derek dengan patuh menganggukkan kepala, lalu tatapan menggelap. "Ayah, kapan ibu datang menjemputku?" Ibu Yos melihat Yos sejenak. Belakangan ini, Derek sangat sering menanyakannya. Yos dengan ekspresi yang tidak berubah menjawab, "Sebentar lagi." Derek sangat tidak puas, mencibirkan bibir dan menundukkan kepala, tidak tahu sedang memikirkan apa. Yos tersenyum, tangan besar mengelus kepala Derek. Tiba-tiba merasa mereka ayah dan anak yang sangat menyedihkan, sama-sama ditinggal oleh wanita itu. Teman lama yang mengajak ibu Yos bertemu, walaupun sudah lama tidak bertemu dan sangat canggung, tapi begitu tidak mudah kembali ke kota Ledong. Bertemu dan membangun hubungan juga sangat perlu. Orang yang berhubungan dengan ibu Yos di kota Beijing sangat banyak. Tentu saja tidak keberatan untuk bertambah satu orang. Hanya saja saat melihat di samping orang itu berdiri Jen, tatapan ibu Yos langsung berubah. "Bibi, kenapa begitu kebetulan? Ternyata teman baik yang dikatakan Tante Zhang adalah Anda ya?" Jen berpura-pura terkejut dan menghampiri, terlihat begitu akrab. Tante Zhang juga berkompromi melihat mereka berdua. "Ternyata kalian berdua kenal ya. Aku masih ingin memperkenalkan kalian." Ibu Yos tersenyum dengan nada yang biasa berkata, "Pernah bertemu beberapa kali dengan Nona Jen. Apakah kamu datang bersama dengan Nona Jen?" Setelah berkata, tatapannya terlihat menyelidiki. Tante Zhang itu langsung kacau. Tiba-tiba menyadari apakah dirinya sudah melakukan kesalahan. Dia juga karena mendengarkan kabar kalau Jen akan masuk ke keluarga kaya dan menjadi nyonya dari keluarga Lu. Makanya saat Jen mencarinya, dia pun bersedia membantu. Walaupun dia dan ibu Yos adalah teman lama, tapi seiring perubahan selama ini, mereka sudah menjadi canggung. Ditambah dengan posisi suami mereka berbeda, pasti tetap ada sedikit pemikiran. Menarik simpati keluarga Lu tidak ada kesalahan. Hanya saja sekarang melihat ekspresi ibu Yos, Tante Zhang itu seketika merasa ada yang salah. "Tidak, bukankah karena aku datang terlalu awal dan kebetulan bertemu dengan Jen? Anak ini sangat cantik dan pintar. Dari kecil aku sudah menyukainya. Jadi menyuruhnya tinggal untuk berbincang," ucap Tante Zhang. Jen mengerutkan dahi. Mana mungkin senang dengan perubahannya? Langsung mengerutkan dahi. Sia-sia dia menghabiskan begitu banyak uang. Barang tidak berguna yang mengikuti yang lebih menguntungkan. Jen dengan tidak mudah bertemu dengan ibu Yos. Mana mungkin pergi begitu saja? Menganggap tidak mengerti maksud Tante Zhang, Jen pun tersenyum dan berkata, "Bibi, sudah lama tidak berjalan-jalan di mall ini kan?
Aku sangat kenal dengan tempat ini. Bisa menjadi kuit Bibi. Apakah kalian ingin beli sesuatu? Wanita jalan-jalan yang ingin dibeli adalah kesenangan. Berjalan sampai di mana dan melihat ada yang disukai, langsung membelinya. Mana ada tujuan tertentu. Kamu masih begitu muda, sebaiknya jangan ikut dengan kami wanita tua lagi. Nanti kalau kami masuk ke toko baju wanita tua, kamu pasti akan sangat kesal. Ibu Yos berkata. Senyuman di wajah Jane hampir saja tidak bisa ditahan, menggelengkan kepala. Mana mungkin, aku juga sering menemani ibuku jalan-jalan, sangat berpengalaman. Bibi, oh iya Jane, aku sudah ingat. Hari ini ibumu seharusnya sedang bermain kartu di gedung sebelah kan? Apakah kamu ingin pergi melihatnya? Bibi Zhang sudah menyadari kalau Ibu Yos benar-benar ingin mengusir Jane. Kalau membiarkannya ikut, sampai saat itu dia sendiri juga akan dibenci juga. Jane tersenyum melihat mereka berdua sejenak lalu berkata, "Kalau begitu aku tidak mengganggu kalian lagi." Kali ini Jane benar-benar bangkit dan mengambil tasnya lalu pergi. Ibu Yos melihatnya sudah pergi pun mensipitkan matanya, mengambil kopi di samping dan meneguknya. Bibi Zhang buru-buru tersenyum. Jane dengan marah berjalan keluar. Terlihat sangat menyedihkan. Dalam hati terus memarahi si tua bangka itu. Hendrik dan Darlene hari ini akan berencana mendaftarkan pernikahan mereka. Tiba-tiba, telepon berdering. Mereka berdua saling menatap sejenak. Akhirnya Darlene pun berkata, "Angkatlah, mungkin ada urusan penting." Tatapan Hendrik terlihat sedih. Yang dia takutkan adalah bagaimana kalau ada urusan penting dan mengganggu pendaftaran pernikahan hari ini. Akhirnya, dia tetap mengangkat telepon dengan khawatir. "Halo?" Suaranya sedikit serak. Ucapan orang itu sangat cepat. Tidak menunggu Darlene mengerti, mobil langsung berhenti. Suara rem yang tajam membuat orang merinding. Darlene secara refleks mengerutkan dahi. Tubuhnya langsung terlempar bersandar ke belakang. Kepalanya pusing. Namun saat ini dia lebih mengkhawatirkan Hendrik. Memalingkan kepala, hanya melihat dahi Hendrik dalam sekejap mengeluarkan selapis keringat dingin. Seluruh wajahnya menjadi pucat. Darlene terkejut. "Hendrik, apa yang terjadi?" Telepon sudah dimatikan. Mata Hendrik memerah. Ponselnya pun terjatuh dari tangannya. "Darlene, terjadi sesuatu pada ibuku." Suaranya dengan tertekan berkata, "Masalah pendaftaran pernikahan tentu tidak bisa melawan hal yang terjadi begitu tiba-tiba. Mobil dalam waktu beberapa detik sebelum polisi tiba sudah berjalan cepat ke rumah sakit, membuat polisi di belakang marah." Darlene menggenggam tangannya dengan khawatir melihat Hendrik yang pucat dan lemah. "Tidak apa-apa, pasti akan baik-baik saja. Hendrik, kamu harus percaya. Dengan ilmu kedokteran, Bibi pasti akan baik-baik saja." Hendrik menggigit gigi, tidak berkata. Pera menggigit bibir lalu berkata, "Kak Hendrik, kamu jangan khawatir. Mungkin saja dokter salah. Kita masih harus menunggu sampai Bibi keluar dulu baru bicarakan." Hendrik pun menganggukkan kepala. Perasaannya sangat kacau dan tidak mengatakan apapun. Pera kembali berkata, "Kak Hendrik, apakah Nona Darlene tidak datang bersamamu?"
Hendrik menatapnya dengan menyelidiki. Hatinya berdetak kencang, langsung menundukkan kepala. Kak Hendrik, kamu jangan salah paham. Aku hanya khawatir nanti saat Bibi keluar, kalau melihat Nona Darlin mungkin akan marah. Jadi, bisa kan kamu menyuruh Nona Darlin jangan datang ke rumah sakit? Tenang saja, dia barusan sudah pulang, ucap Hendrik dengan tidak senang. Ayah Hendrik mensipitkan mata. Kenapa wajahmu begitu dingin? Beberapa hari ini Pera terus menemani ibumu, bahkan lebih berbakti darimu. Kamu masih berani menunjukkan wajah seperti itu padanya? Hendrik memalingkan kepala dan tidak menghiraukannya. Tatapan Pera terlihat dingin. Maaf Tuan Hi, setelah memastikan dari beberapa aspek, keadaan Nyonya Hi bisa dipastikan adalah kanker otak. Namun yang harus disyukuri adalah tumor ini tidak ganas. Dokter berkata seperti itu pada mereka berdua. Hendrik pun lega. Ayah Hendrik juga merasa lega. Setelah tegang seharian, dia akhirnya merasa lega. Ayah Hendrik menyuruh orang pergi mengurus surat tinggal di rumah sakit. Setelah itu pergi melihatnya bersama dengan Hendrik. Pera pun menggunakan kesempatan ini untuk pergi membeli sarapan untuk ibu Hendrik, sekalian menelpon. Darlin pagi ini awalnya mengosongkan waktu untuk pergi mendaftar pernikahan. Namun karena Hendrik tiba-tiba pergi, dia pun hanya bisa pulang. Saat melewati supermarket yang tidak jauh dari rumah, memikirkan barang keperluannya yang sudah habis, Darlin pun keluar dari mobil dan bersiap-siap untuk membeli beberapa barang. Mobil berhenti di pinggir jalan. Maaf Tuan Hi, setelah memastikan dari beberapa aspek, keadaan Nyonya Hi bisa dipastikan adalah kanker otak. Namun yang harus disyukuri adalah tumor ini tidak ganas. Dokter berkata seperti itu pada mereka berdua. Hendrik pun lega. Ayah Hendrik juga merasa lega. Setelah tegang seharian, dia akhirnya merasa lega. Ayah Hendrik menyuruh orang pergi mengurus surat tinggal di rumah sakit. Setelah itu pergi melihatnya dia pun merasa lega. Darlin pun mentertawai dirinya sendiri yang terlalu berlebihan. Apa gunanya orang mengikutinya? Lagi pula melihat sekitar begitu ramai, di bawah sinar yang terang, walaupun ada orang yang ingin melakukan hal yang melanggar hukum, juga tidak akan memilih tempat ini kan? Darlin pun merasa tenang dan pergi membeli barang. Dan mobil yang sudah pergi jauh malah berhenti dan berbalik kembali. Pria yang mengendarai mobil memakai kacamata. Tatapan tajam dan dingin itu begitu tajam, bagaikan serigala buas. Setelah 10 menit kemudian, Darlin kembali dengan begitu banyak barang. Kembali mengendarai mobil Hendrik, kembali ke rumah. Komplek rumah Hendrik termasuk komplek yang elit. Di sekitar sangat banyak pohon dan juga sangat tenang. Jalan masuk ke komplek sudah bukanlah jalan orang jualan. Dan saat itu adalah saat yang sepi. Bang! Dan terdengar suara rem yang begitu tajam. Darlin pusing, matanya terlihat kabur. Mobilnya ditabrak dan dipaksa berhenti. Kaca di depannya yang berguna untuk menahan angin pun retak seperti jaring laba-laba. Secara samar-samar, sepertinya dia melihat ada begitu banyak orang yang turun dari sebuah mobil, berjalan ke arahnya. Dan mobil itu adalah mobil yang tadinya dia perhatikan. Kelopak matanya sulit dibuka. Melihat orang di luar dengan mudah membuka pintu mobilnya,
Darlin pun pingsan. Seketika, sebuah mobil van pun melaju pergi. Dengan kecepatan yang cepat dan tidak menyadari, di sebuah halaman tersembunyi jauh di belakang mereka, ada sebuah mobil hitam yang sedang bersembunyi di bawah pohon. Dengan cepat mengikutinya. "Bos, gawat, Nona Darlin diculik orang." Saat itu juga sebuah panggilan dengan cepat masuk ke ponsel Rapa. Masalah Darlin adalah masalah yang sangat penting. Rapa pun tidak berani lambat, langsung menelpon Yos. Di kantor pengacara, Jen saat ini mematuhi perintah Jerome dan selalu datang berkunjung setiap hari. Terus menempel pada Yos, membuat Yos merasa kesal. Saat ini menerima telepon dari Rapa, dalam seketika dahinya pun berkeringat. Tidak sempat berpikir panjang lebar, langsung mengambil jas dan keluar. "Yos, kamu ingin pergi kemana?" Jen mengerutkan dahi menghalanginya. Yos langsung mendorongnya, sama sekali tidak melihat. "Bos, Nona Darlin barusan terjadi kecelakaan. Sepertinya pingsan." Di saat Yos melewati sisinya, Jen dengan jelas mendengar nama Darlin yang keluar dari ponsel. Jen menggigit gigi. Darlin, lagi-lagi wanita keji itu. Tunggu saja, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Darlin terbangun karena suara rusuh di luar. Seketika hidungnya mencium bau busuk. Darlin mengerutkan dahi, wajah putih pun berkerut. Sudut dahinya terasa sakit, perlahan bergerak dan menggerakkan bibirnya. Perlahan membuka mata, dia mengucak bagian kepalanya, seketika menarik napas. Di sini tidak tahu adalah daerah mana, setumpuk mobil bekas diparkir di sini. Karena angin dan hujan, semuanya bahkan sudah berkarat. Saat ini tidak tahu dari mana tercium bau busuk yang sangat menjijikkan, tercampur dengan bau karat, membuat orang ingin muntah. Gadis itu tidak tahu kapan baru akan sadar. Aku pergi melihatnya dulu. Tiba-tiba suara berisik terdengar. Pria dengan suara yang menjijikkan membuat Darlin gemetaran. Darlin dengan ketakutan melihatnya. Pria itu sepertinya tidak menduga dia begitu cepat sudah sadar. Alis mata yang hitam dan tebal diangkat dengan mempermainkan berkata, "Wah, sudah sadar ya? Siapa kalian?" Darlin dengan berjaga-jaga mundur beberapa langkah dan melototinya. Orang itu tersenyum, gigi kuning pun terlihat. Sepertinya juga tercium bau dari mulutnya. Darlin tahu saat ini dia harus tenang. Tapi mungkin tidak ada orang di dunia ini yang masih bisa tenang saat diculik, kan? Orang itu juga tidak buru-buru. Sepasang tangan di depan dada dengan angkuh melihat Darlin. "Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Pokoknya bukanlah orang baik." Wajah Darlin berubah. Begitu ketakutan, menggigit gigi. "Siapa yang mengutus kalian? Apakah si Jen?" "Jen, putri Bupati Jerome." Orang itu mengangkat alis. Sepertinya pernah mendengar nama Jen, lalu tersenyum jahat. "Ternyata kamu tidak hanya melakukan kesalahan pada satu orang. Kalau begitu setelah foto ini diambil mungkin akan menghasilkan banyak uang. Bagus, sangat bagus." Orang itu tertawa. Melihat ekspresi Darlin seperti sedang melihat seekor kambing gendut yang akan menghasilkan banyak uang. Daging kuning di wajahnya pun terangkat. Begitu senang. Wajah Darlin langsung pucat. "Kalian,
Apa yang ingin kalian lakukan? Sambil berkata, sambil berjalan mundur. Di otaknya sudah menyadari foto seperti apa yang mereka maksud. Cara untuk membuat seorang wanita hancur hanyalah mengambil foto itu. Orang itu melihat dia dengan susah payah berdiri. Mata mereka langsung bersinar. Kelihatannya kamu masih memiliki tenaga. Baguslah, daripada kami harus mengeluarkan tenaga. Teman-teman, wanita ini sudah sadar. Semuanya kemari. Si gigi kuning menjerit. Orang-orang yang sedang berbincang pun dipanggil kemari. Darlene ketakutan dan langsung lari. Tapi karena barusan terjadi kecelakaan, tubuhnya masih tidak ada tenaga. Semua tenaga yang dia miliki bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pria. Apalagi sekarang ini. Barusan berlari beberapa langkah saja, dia sudah ditahan oleh sebuah kekuatan yang besar dari belakang. Mau lari ya? Di tempat ini hanya ada kami. Kamu bisa lari kemana, ha? Si gigi kuning itu tersenyum dengan bangga melihatnya memberontak. Wajah Darlene terlihat pucat dan langsung dihempas ke lantai oleh orang yang menahannya. Tubuhnya terjatuh di lantai dan kesakitan. Aduh, aku sudah katakan pelan-pelan sedikit. Wanita cantik dengan kulit mulus, kamu juga begitu tega. Jangan menyakiti kesayangan ini. Ucap seorang pria yang tinggi dan kurus mendekat, menyalahkan anak muda yang menjatuhkan Darlene dengan air mata dan ingus yang membasahi wajah terus menarik bajunya, menjerit. Wanita cantik, jangan membantah. Patuhlah agar kamu tidak perlu begitu disakiti. Kalau tidak, kami pasti akan kasar denganmu. Beberapa orang mengerutkan dahi dan ditendang beberapa kali. Karena kesakitan, mereka pun marah dalam hati.